Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semua. Saya Barang Pusaka Paung dengan NIM 443222020 dari jurusan Ilmu Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload software SketchUp Pro 2022 dan cara penggunaannya. Oke, langsung saja kita masuk ke linknya. Nah, ini untuk linknya yaitu dari www.koiha-me.com. Setelah kita buka, SketchUp yang kita akan pakai adalah SketchUp Pro 2022. Jadi kita scroll ke bawah untuk mencari SketchUp Pro 2022. Nah, jika sudah ketemu, kita klik Start Download. Jika tampilan di laman barunya bukan Kaspersky VPN, maka jangan download dan kita close saja. Kita ulangi hal tersebut hingga menemukan laman Kaspersky. Nah, jika sudah menemukan laman Kaspersky VPN, lanjut continue download karena saya sudah mendownloadnya. Jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke filenya. Itu dan hasil download tadi kita klik. Nah, setelah itu kita install yang tipe aplikasi ini. Kita klik 2 kali, lalu kita tunggu hingga proses selesai. Jika sudah terinstall, maka akan muncul SketchUp Pro ini. Setelah itu, kalau kita buka 2 kali, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Ini bukan tampilan awal ya, teman-teman. Jadi tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi untuk melihat menu lengkapnya, kita klik kanan, lalu kita klik ini. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang ada di dalam SketchUp Pro 2022 ini, mulai dari menu bar hingga toolbars. Oke, yang pertama yaitu ada file. Di sini kita dapat membuat file baru, new. Lalu sini ada open, sini untuk membuka file project-project yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Lalu sini ada save untuk menyimpan. Lalu di sini ada import juga, export. Dan ini merupakan project-project yang sudah kita buat dan sudah kita save sehingga kita bisa membukanya kembali. Lalu di menu bar edit, sini ada undo, itu untuk kembali lagi. Lalu ada redo, cut, copy, paste. Lalu ada view. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat toolbars yang ada di dalam SketchUp Pro. Ini kita bisa centang-centangin untuk menemukan tools yang lebih lengkap. Tapi karena sini sudah ada, jadi tidak perlu lagi. Kita close saja. Lalu kamera. Nah, di sini kita bisa mengubah-ubahnya sehingga tampilan kamera bisa berubah. Lalu draw, ini ada line, art, shape, dan juga sandbox. Lalu ada tools, nah di sini ada select, itu yang ini. Lalu ada lasso ini, eraser ini, dan lain-lain. Nanti kita jelaskan lebih detailnya. Lalu ada window, di sini ada default tray. Nah, ini adalah default tray. Jadi di sini semua informasi dapat kita dapatkan. Contohnya instructor. Nah, instructor merupakan ini seperti tutorial ya, tutorial singkat atau panduan dari suatu tools ini. Contohnya paint bucket kita klik, nah, maka dia akan muncul instructor tentang paint bucket, cara penggunaannya, dan juga hasilnya. Oke, kita lanjut ke extension. Di sini kita dapat mendapatkan informasi tentang developernya dan juga help menu bar untuk jika kita perlu bantuan atau terjadi kesalahan dalam SketchUp Pro 2022 ini. Oke, langsung aja kita masuk ke toolbar yang pertama yaitu ada select atau arrow. Fungsi dari select ini itu untuk men-select bidang. Ini nah.
Lalu yang kedua adalah lasso. Ini juga sama untuk menselect, tapi ini bisa kita kayak. Nah, lalu yang ketiga ada pen bucket seperti yang tadi. Terus ini berfungsi untuk mewarnai. Contohnya ya, kita gambar dulu bidang. Kalau kita klik pen bucket, kita bisa pilih warna di sini, di material, di default tray, atau bisa juga kita menggunakan tekstur. Use tekstur. Teksturnya bisa kita download lalu kita pilih. Nah, ini juga ada bermacam-macam warna. Nah, ini ada berbagai macam tekstur, bisa kita pilih juga. Jika sudah kita pilih, kita pilih yang ini. Nah, maka bidang tersebut akan berubah menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada erase atau penghapus. Nah, ini untuk menghapus suatu objek ya, teman-teman. Tapi bukan bila kita klik di on page, itu tidak bisa, teman-teman. Di dalam satu bidang itu ada page dan age. Ini adalah age, ini adalah page. Nah, erase ada hanya bisa menghapus bagian age. Nah, tidak bisa menghapus bidang tengah-tengah ini. Lanjut ke make komponen. Make komponen ini berfungsi untuk memperbanyak atau lanjut ke teks. Teks ini kita bisa, nah, yang ini terdapat di default tray. Di sini kita bisa menandai suatu bidang atau sehingga dia bisa kita cari. Lanjut ke line. Fungsi dari tools line ini adalah untuk menggambar sesuatu yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah suatu bidang. Tool ini yang sering akan kita pakai nantinya. Lalu ada line freehand. Nah, ini sama seperti line tadi, tapi bedanya adalah di sini kita bisa menggambar sesuka hati kita. Nah, lalu ada rectangle. Ini sama tapi berbentuk kotak ya. Nah, kita garis dulu, mengganggu sekali. Lalu di sini ada block pen. Ini juga sama tapi terdapat busur bulat-bulat ini. Jadi kita klik sini. Nah, sehingga bisa membuat kotak yang lebih presisi. Selanjutnya ada circle. Bedanya ini sama saja dengan yang tadi. Ini berbentuk circle atau lingkaran. Kita klik ini, kita klik. Nah, selanjutnya ada polygon. Ini juga sama saja, hanya beda bentuk saja. Nah, lanjut lagi ada arc. Nah, di arc ini ada arc 2 poin dan 3 poin arc. Bedanya hanya di sudut-sudut saja tuh. Nah, bedanya hanya di sudut-sudutnya saja, teman-teman. Contoh arc yang pertama. Lalu ada 2 poin arc. Nah, dia langsung 1 poin. Lalu ada 3 poin. Nah, terdapat perbedaannya ya. Lanjut kita ke pie.
IPA ini juga sama aja, cuman dia langsung bidang. Nah, langsung membentuk bidang nih, teman-teman. Lanjut, sini ada move. Nah, move ini berfungsi untuk menggerakkan atau memindahkan suatu bidang atau bangunan. Lalu ada push atau pull. Nah, tools ini berfungsi untuk membuat bidang tersebut bervolume. Contohnya, kita klik, kita tarik ke atas, nah, kita tarik ke bawah, nah, ini bisa teman. Nah, lanjut, sini ada rotate. Rotate ini berfungsi untuk memindahkan atau memutarkan suatu bangunan sesuai hati kita. Nah, lanjut, sini ada follow me. Follow me ini untuk berfungsi untuk sama seperti tadi, cuma bedanya ini lebih beraturan. Ini juga sudah ada penjelasannya di instruktur, jadi teman-teman bisa melihat ya fungsi-fungsi dari tool ini. Lanjut, ada scale. Scale ini berfungsi untuk mengubah suatu ukuran bidang atau benda atau bangunan. Contohnya, lalu ada offset. Offset ini berfungsi untuk menjadi dua bidang. Lanjut, sini ada tape measure tool atau meteran. Meteran ini berfungsi untuk mengukur suatu benda, teman-teman. Contohnya, ya teman-teman, kita ukur steepen dari atas bawah sampai ke bawah. Nah, bisa kita lihat tinggi steepen adalah 5,10 inci. Lalu di sebelahnya juga ada dimension. Ini juga sama, teman-teman. Ini untuk mengukur suatu bidangnya nih. Dan di sini kita klik ini, kita tarik ke kanan. Nah, ini jadi kita bisa lihat tinggi atau panjang dari suatu bidang tersebut. Lalu selanjutnya ada unlock plane. Ini sama, teman-teman. Ini untuk mengukur juga ya, terbentuk garis baru. Lalu ada teks. Teks ini berfungsi untuk menginformasikan suatu dari yang tersebut. Contohnya ini, jadi terlihat jelas ukuran-ukuran dari bidang ini, atau bisa kita ubah juga menjadi teks yang sesuai kita inginkan. Lanjut, sini ada X. X ini berfungsi untuk mengubah atau mengubah suatu sumbu dari suatu bidang tersebut. Nah, itu berubah dia biru, merah, dan hijaunya. Lanjut lagi, teman-teman. Di sini ada teks 3D. Nah, kita Nah, ini sini kita bisa ubah lagi, teman-teman ya. Bisa kita edit-edit lagi sesuai yang kita inginkan. Lanjut kita ke orbit. Orbit ini berfungsi untuk menggeser-geser
kamera teman-teman. Nah, memutar-mutar sehingga kita bisa melihat seluruh kebidangan. Nah, ada shortcut untuk orbit ini, yaitu pertama kita bisa klik O pada keyboard teman-teman. Nah, terus selain itu juga ada shortcut selain O, yaitu kita klik tengah-tengah dari mouse kita teman-teman, yaitu yang ini nih, tengah-tengah yang kecil ini kita klik. Nah, jadi itu beberapa shortcut yang bisa kita pakai teman-teman untuk mempermudah dalam pemakaian SketchUp Pro 2022 ini. Lanjut, itu ada pen. Nah, pen ini berfungsi untuk menggeser-geser bidang yang ingin kita lihat. Nah, untuk pen ini juga ada shortcutnya teman-teman, yaitu kita klik H dalam keyboard. Nah, oke, lanjut. Sini ada zoom. Zoom berfungsi untuk menzoom. Nah, kita klik, lalu kita tarik ke bawah atau ke atas. Next ada zoom window. Zoom window juga berfungsi untuk menzoom, hanya saja dia menggunakan area. Kita klik sini, maka yang akan di zoom hanya area tersebut. Nah, inilah fungsi dari zoom area. Jadi kita bisa berfokus pada area yang kita pilih. Lanjut, di sini ada zoom extend. Jadi sama teman-teman. Jadi ini lanjut. Nah, di sini ada previous. Ini adalah kita bisa mengembalikan ke view-view yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya. Contoh tadi kita melihat ini, lalu kita unduh lagi, nah kembali lagi, unduh lagi, kembali lagi, kita unduh lagi, kembali lagi. Oke, lanjut ke position kamera. Position kamera berfungsi untuk misalkan nih kita klik sini, maka dia akan memposisikan kita sebagai point of view-nya melihat bangunan ini. Contoh lagi, kita memposisikan diri di sini, maka kita tekan lalu ada look around. Look around itu berfungsi untuk melihat sekeliling kita, ya teman. Ini seperti mata kita. Lanjut ada jejak kaki atau walk. Nah, jejak kaki ini berfungsi untuk seperti kita jalan kaki. Teman-teman hanya tinggal klik kiri pada mouse saja, lalu kita tarik ke kanan atau kiri, kanan kiri, depan, belakang untuk berpindah tempat. Jadi seolah-olah kita sedang berjalan. Oke, lanjut. Di sini ada section plan. Section plan ini adalah untuk memperpendek suatu bidang, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada 3D warehouse. Namun sayang sekali fitur ini tidak bisa kita pakai ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di instruktur sini ya teman-teman. Sini sudah sangat lengkap sekali. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri dan baca-baca. Ada kegunaan-kegunaannya juga. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.